Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada sholata ala ibadihi al-mu'minina wal mu'minat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu min fadlihi bil jami'i al-awqat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan nabi wa ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la syarika lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Allah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali berwasiat pribadi dan umumnya bersenang jamaah. Mari sama terus kita berjuang untuk meningkatkan nilai iman dan ketakwaan kita. Keimanan yang terpanjang tidak lagi tergoyah dengan ujian susah dan juga tidak tergoyah dengan ujian senang. Iman yang bertambah yang mampu adalah yang akan terlihat ketika sabar diuji susah dan selalu bersyukur ketika diuji senang. Dan ketakwaan yang tergambar dalam bagaimana menerjemahkan daripada nilai-nilai kedisiplinan itu hanya menjadikan Allah saja sumber disiplin dalam hidup. Dari dua hal ini semoga kiranya Allah berikan kita husnul khatimah. Allah berikan kita pimpinan hidayah buat kita bisa mengarungi waktu-waktu yang kita lalui dalam beribadah kepada Allah. Sedang Jumat Allah masih terasa dalam peringatan Idul Kurban. Banyak sisi yang bisa kita pilih dari nilai-nilai pelaksanaan Idul Adha atau Kurban. Tapi menjadi pelajaran yang bisa penting dalam kesempatan Jumat singkat kali ini. Seperti ini menyampaikan gelar yang diangkat oleh Nabi Ibrahim sehingga mendapatkan gelar Ibrahim Khalilullah. Sidang Jumat rahimahullah sebuah gelar disematkan karena adanya prestasi di luar biasa. Gelar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah sehingga mendapatkan gelar Khalilullah adalah satu gelar yang karena memang totalitas kesadaran itu daripada Nabi Ibrahim di dalam kerelaan hati mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dan terus melakukan bagaimana berjuang meskipun harus menjadi korban, walaupun harus menderita, walaupun harus menghadapi akan banyaknya ujian-ujian. Totalitas ketaatan Nabi Ibrahim sampai saat ini tergambar daripada apa yang seluruh kaum muslimin muslimat sedunia mendapatkan nilai manfaat, banyak mendapatkan nilai-nilai baik untuk meraih akan keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Semua dicapai tanpa pengorbanan yang sangat, semuanya totalitas. Maka yang diraih oleh Nabi Ibrahim sudah sepantasnya, sehingga apa yang dilaksanakan kaum muslimin muslimat seluruh dunia menjadi salah satu penyempurna daripada hukum Islam. Bagaimana Allah abadikan totalitas perjuangan Nabi Ibrahim ketika seluruh umat manusia di pelosok dunia di satu tempat berkumpul di padang Arafah dalam pelaksanaan ibadah haji. Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah. Sedikit sebelum semuanya itu menjadi satu gambaran totalitas Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan yang pastinya dalam hari-hari beliau
selalu diberikan ujian-ujian, disodorkan kesulitan-kesulitan. Tetapi apa yang digambarkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bagaimana kita sebagai umat yang saat ini diberi kesempatan maka raihlah ridhonya Allah. Beliau Rasul sampaikan, "Bila ata alayya yawmun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala tulikani fi tulu'i syamsi dzalikal yawm." Apabila datang satu hari kepada Nabi dan hari itu tidak mendapatkan pemahaman ilmu yang menyadarkan aku untuk ingat dekat kepada Allah, maka tidak akan ada keberkahan. Dari mulai terbit sampai terbenam, maka itulah yang dihayati oleh Nabi Ibrahim. Setiap terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak lepas dari perbedaan menjadi nilai-nilai ibadah kepada Allah, meraih tuntunan-tuntunan dari Allah. Dan begitu juga Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu berlaku kepada para nabi, itu berlaku buat kita selaku umatnya. Rasulullah gambarkan dalam satu keterangan dijelaskan bahwa khoslatani la syai'a afdal minhuma. Ada dua kekhususan yang lebih utama dan tidak ada kecuali dua hal ini saja yang akan bisa menjadikan manusia itu punya manfaat dalam hidup. Hanya dua ini saja manusia bisa mendapatkan keselamatan hidup. Dan ini pula yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Pertama, al-iman billah fi sirri wal alaniya. Cukup hanya percaya kepada Allah, baik di tempat ramai ataupun di tempat sepi. Kalau sudah Allah selalu kita ingat, insya Allah walaupun banyak lalainya, satu saat nanti pasti Allah akan kembalikan kita dalam kesadaran dalam ibadah. Dijelaskan dalam Al-Kitab, kata terpilih kalau yang ada hudurika Allah ini, jangan tinggalkan diri daripada ingat kepada Allah, karena jangan lagi kau tidak zikir-zikirmu saja masih banyak yang sambil lalai. Boleh jadi badannya di masjid tapi pikirannya kemana-mana. Boleh saja dia duduk di majlis taklim tapi dia tidak fokus dan digoyahkan oleh ujian-ujian kecil. Tetapi ingat, lianna ghaflataka an wujudil dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudil dzikri. Walau kau duduk di masjid di majlis ilmu sambil lalai, itu pun masih jauh lebih baik ketimbang kau tidak pernah mau berkumpul di tempat baik bersama orang-orang baik, mencari nilai-nilai baik dan menyebut akan asma Allah yang maha baik. Kalau kau biarkan dirimu dalam kelalaian, selalu mengejar dunia, saat padahal kematian mengejar dirinya, akan kesalahan yang akan didapat. Yang kedua, kata beliau Rasulullah, naf'ul muslim, orang yang pasti akan meraih keselamatan, dia punya manfaat buat orang lain. Dia itu punya manfaat buat kaum muslimin. Agama yang tinggi tak tercermin lagi dengan gelar-gelar pendidikan formal. Agama yang akan bisa membawa barokah tidak lagi digambarkan dengan dia keberadaannya selalu di tempat-tempat yang bagaimana manusia banyak meraih pendidikan. Tetapi ketinggian kesuksesan akan nilai pemahaman agama akan terpancar ketika dia mampu hidup bersama di tengah perbedaan dan berbeda dalam kebersamaan, karena itu merupakan sunatullah. Kalau Nabiullah Ibrahim seorang nabi mendapatkan gelar kekasih Allah, lalu bagaimana pertanyaannya dengan kita? Kita bukan siapa-siapa, kita tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Lantas biar apakah kita biarkan hidup ini, waktu ini, sehat pemberian Allah ini untuk terus melupakan Allah? Ataukah kita hanya akan membiarkan hidup seperti orang-orang yang telah gagal dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran? Sidang jemaah rahimahullah, maka raihlah sifat yang dicontohkan Nabi Ibrahim, kesabarannya,
Jangan lagi banyak didramatisir oleh pujian kepahitan. Jangan lagi dibuat lalai dengan pujian kesenangan. Karena orang-orang yang beriman yang dicontohkan Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah karena sudah tidak mau lagi tergelincir dengan dua sisi kesusahan dan kesenangan. Ada orang yang berkorban, doakan dia rezekinya bertambah. Kalau belumlah mampu kita berkorban, berjuanglah. Kalau seandainya kita mau mendapatkan keberkahan, itulah seluruh kemampuan diri kita untuk punya nilai manfaat untuk sesama kita. Itulah gambaran yang disampaikan Rasulullah SAW dalam akhlak perbuatan beliau, dalam pekerti beliau, dan juga yang pastinya telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah. Sidang Allah, maka saat ini selagi Allah masih beri kesempatan sehat, selagi Allah masih beri kesempatan waktu, teruslah berjuang untuk banyak menyebut akan asma Allah. Cara pandang jangan melihat yang kita lihat dan merusak penglihatan. Bagaimana kita bisa melihat karena yang memberikan penglihatan adalah yang maha melihat. Yang kita lihat adalah makhluk yang maha melihat. Maka adakah kita pantas mengakui kebaikan itu kebaikan kita, padahal semuanya itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita dengar adalah buah dari titipan kebenaran dari Allah. Adakah kita biarkan hati ini rusak dengan tidak banyak melupakan Allah dan lebih mengikuti hawa nafsu ketika tidak sesuai dengan harapan kita? Terlalu banyak kumpul dosa yang telah kita lakukan. Maka di bulan Dzulhijjah ini, mari sama-sama kita bercontoh pada memperhatikan kembali bagaimana totalitas perjuangan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sisa umur yang membawa keberkahan. Semoga Allah berikan kita sisa umur yang ada ini mendatangkan akan Ghafurur Rahimnya Allah. Semoga Allah tuntut kita, hati kita, pikiran kita untuk bisa terus berbuat baik dan selalu melakukan apa-apa yang baik yang mendatangkan ridho dari Yang Maha Baik. Dan akhirnya semoga kiranya apa yang telah kita laksanakan, kita doakan jamaah haji, kita doakan mendapatkan haji yang mabrur. Kita doakan semoga kembali ke tanah air selamat membawa haji yang diridhoi Allah. Dan yang tahun datang semoga kita dipanggil oleh Allah baik dalam ibadah haji ataupun umrah. Yang belum berkorban Allah bukakan rezeki, semoga mampu memberikan nilai keimanannya dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah yang sudah berkorban, Allah ganti dengan rezeki yang Allah berikan. Rabbi firman wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa taqallabu wa ala Allah sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi